Ya, oke ya. Jadi kendalanya pertama tadi ada kesulitan mengidentifikasi kata-katanya dari audio ya. Terus dari siapa tadi? Gede ya? Ya, itu ada kesulitan di penerjemahannya ya. Oke. Terima kasih. Terus ada lagi yang lain? Saya cek. Ya, silakan. Kalau saya kayaknya kebanyakan foto-fotonya tuh banyak yang jarang didengar. Jadi Hmm. agak hantu sulit-sulit gitu. Oke, jadi baru banyak yang baru kita dengar gitu ya. Hmm, Oke, makasih. Yang lain siap, barangkali. Ya, oke ya. Jadi eh, pertama yang bisa saya sampaikan, hal seperti ini ya, prosedur mendengarkan dulu sampai terakhir terus baru kita tulis gitu ya. Itu tidak ada prosedur seperti itu di lapangan ya. Ketika kita jadi interpreter itu hampir nggak ada yang seperti itu sih. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kenapa kita melakukan hal seperti ini? Ya untuk melatih ya, melatih kita supaya eh, lebih peka, lebih siaga, lebih membiasakan diri dengan suara-suara bahasa Jepang gitu ya. Nah, tapi bukan berarti di satu kali penugasan kita harus langsung bisa begitu, enggak ya. Bertahap, nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Dan capaian setiap orang juga pasti beda, nggak akan sama-sama, nggak akan sama gitu ya. Jadi silakan saya juga sama mendengarkan sampai terakhir terus jadi bukan berarti cuman kasih tugas doang, saya juga ngerasain sendiri, saya juga kesel sendiri ya. Jadi sama, ngapain saya kasih tugas kayak gini, susah amat gitu ya. By the way, ini namanya Dictagloss, sorry. Kalau mungkin nanti kalian ada waktu bisa cari di YouTube ya, Dictagloss itu. Maksudnya dictation ya, sama kayak dictation tapi dengan prosedur yang agak beda gitu. Ya. Terus ya kalau misalnya kita baru mendengar banyak kata-kata yang baru kita dengar, itu juga sama sih kalau di lapangan ya, di kita sebagai interpreter itu pasti banyak yang seperti itu. Jadi gimana caranya supaya paling nggak kita belajar di sinilah, terbiasa dulu dengan prosedur seperti ini ya. Jadi supaya lebih siap waktu misalnya kita diberi kesempatan jadi interpreter. Terus untuk pendengaran ya yang masih kelewat-kelewat nggak apa-apa. Di awal-awal memang begitu, belum terbiasa. Saya juga udah pernah ke Jepang misalnya, tinggal lama pun masih tetap salah dengar kok ya. Jadi apa ya, dalam bahasa Indonesia aja kita salah dengar kok ya. Jadi itu sebuah hal yang wajar, bukan berarti mempresentasikan kemampuan bahasa Jepang kalian saat ini, enggak gitu. Jadi nggak usah ya, semoga nggak berpikir ke sana ya, santai aja. Kita cuma latihan aja di sini. Oke, ada yang mau berkomentar lagi, silakan. Gak ada ya. Jadi terus ini kan prosedurnya audionya dari saya, terus apa namanya, mendengarkan dulu sampai terakhir, terus dicatat ya, terus baru diterjemahkan. Nah, ini kan cara belajarnya seperti ini nih. Sampai sekarang ada rasa bosan atau gimana? Barangkali mau ganti prosesnya, silakan. kalau nggak matematik sih. Belum ada rasa bosan ya, masih bisa ya. Oke, Belum, sip, kayak ini sip. malah seru kayak puzzle gitu. Oke, makasih banyak ya. Iya, makasih kalau gitu, nanti kedepannya masih dilanjutkan, sementara begini ya. Oke, Siap. kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah saya perlihatkan teksnya ya, teks bahasa Jepangnya. Jadi seperti biasa, di yang bagian yang penting dari sebuah teksnya itu saya beri warna biru ya, yang ini warna biru ya. Itu bagian yang apa, yang penting menurut saya ya. Tapi ya bagian-bagian penting ini kadang ya beda-beda ya, tergantung orang ya, sudut pandangnya. Oke. Terus di bagian sebelah kanannya ini ya, ini hasil terjemahan saya ya.
Pertama, saya pribadi waktu ngerjain tuh yang kecil apa ke nggak kedengeran itu yang Susamicho ya. Susamicho, terus bagian nomor 6 dan nomor 7 itu yang paling sulit ya. Nomor ya 5 6 7 lah, panjang banget soalnya. Jadi saya pun akhirnya menyerah dan akhirnya mendengarkan dengan cara menghentikan audionya di tengah jalan gitu, pakai pause dulu. Saya pause dulu, saya catat. Akhirnya begitu ya. Jadi kalau kalian merasa berat juga udah jangan maksakan diri daripada stres ya. Kalau misalnya terlalu stresnya terlalu banyak dan ada tumbuh benih-benih kebencian kepada saya, nah itu yang kontraproduktif ya, jadi nggak bagus. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing, nggak apa-apa ya. Oke. Terus ini hasil terjemahan saya nih, coba saya baca ya. Saya nerjemahinnya pakai kata surat nih. Surat dari laut ini adalah cerita tentang kotak pos. Nah, kotak pos ini banyak yang menerjemahkannya hanya pos saja loh ya, pos. Jadi sebenarnya kan itu tentang kotak pos ya. Jadi ini ya. Terus yang ada di dalam laut ya, kotak pos ini ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Ada juga yang pakai ini ya, ini kotaknya itu pakai distrik ya, nggak apa-apa. Terus laut kota Susami suhunya airnya tinggi. Nah ini nih, ada yang pakai kata atatakai ya, maksudnya hangat gitu terjemahannya, itu juga nggak apa-apa. Bersih dan banyak ikannya, oleh karena itu laut ini populer di kalangan penyelam. Nah, yang bagian ini juga beresiko nih, ada cukup riskan ya, karena yang populernya itu apa gitu ya. Kadang kayaknya ada yang kebalik deh waktu saya baca. Nanti kita lihat di bawah ya. Kotak pos ini digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan kartu pos ke teman-teman dan keluarga. Nah, ini di sini bagian yang bingung kali ya. Omini Moguta Daiba. Jadi penyelam yang menyelam ke dalam laut, itu agak aneh ya. Terus karena kotak pos ini ada di dalam laut, kartu pos yang bisa dimasukkan hanya kartu yang khusus dan kuat walaupun terkena air. Ini juga nih lumayan sulit ekspresinya ya. Terus para penyelam lokal mengumpulkan. Nah, ini juga di bagian sini itu ada mau guru juga ya, kata menyelam. Jadi bingung juga. Setiap hari. Tapi saya nggak jadi ada yang saya nggak sebutkan gitu. Lalu dari kantor pos kota Susami akan dikirimkan ke seluruh penjuru negeri ini. Ini juga beresiko ya di sini ya. Jadi sebenarnya Zengoku di sini kan Zengoku ya. Zengoku itu sebenarnya ke berbagai daerah di Jepang. Bukan berarti kalau misalnya ada yang menerjemahkan ke seluruh negara, nah itu berarti ada kesan ke negara lain ya, dikirim ke luar negeri begitu. Oke, itu ini sudut pandang saya, hasil penerjemahan saya, dan ini bukan kunci jawaban, bukan ya. Tapi ini sekedar referensi ya. Kalian juga pasti punya sudut pandang yang lain, dan karena sudut pandangnya beda, jadi ekspresinya juga beda, dan itu nggak apa-apa. Hanya saja kita lihat aja ada resiko apa yang menanti di hasil terjemahan kalian. Nah, di sini saya sudah pick up beberapa ya, terjemahan. Kalau terjemahannya ada dicantumkan oleh saya di sini, itu jangan diambil hati ya. Maksudnya ini hanya sekedar, ini juga namanya latihan. Jadi supaya kita bahasa Jepangnya istilahnya punya tingkat presisi yang tinggi, jadi istilahnya mendekati native gitu ya. Prosesnya itu ya harus mengalami berulang-ulang ya. Jadi pertama kan kita dapat input dulu nih, bahasa Jepang tuh kayak gini loh. Terus kita berdasarkan input itu mengeluarkan output kan. Pertama ke dalam kita tuh input, di sini ya. Input gitu kan.
Terus berdasarkan itu kalian mengeluarkan output gitu kan. Nah, terhadap output ini diberikanlah feedback gitu kan. Terus kalian melakukan introspeksi. Nah, proses ini harus berulang-ulang dilakukan. Karena apa? Karena dengan proses ini nanti di sini ini kan kalian nih ceritanya yang bulat ini ya. Di sini kan ada sistem kan, sistem bahasa. Ada sistem bahasa Jepangnya kalian kan di sini ya. Sistem. Nah, dengan proses input, output, feedback, introspeksi ini terjadi proses penyesuaian terhadap sistem ini. Proses perbaikan ya, terus dari yang tidak presisi menjadi lebih presisi begitu ya. Jadi ini yang kita lakukan sekarang. Ya, sebentar. Saya hapus dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Pertama ada terjemahan ini ya, Umikara no Tayori. Tayori itu artinya bisa macam-macam, bisa pesan, bisa berita, bisa surat. Oke ya. Jadi kalian nggak ada yang bermasalah sih di sini. Terus selanjutnya adalah ini Ohanashi ya. Ada yang menerjemahkannya sebagai sebuah pembahasan gitu ya. Sebenarnya pembahasan dengan cerita itu ini kan lebih ke cerita sih ya. Jadi ini adalah cerita tentang begitu ya. Nah, kalau pembahasan itu kayaknya lebih isinya nggak mewakili. Kalau kita sebutkan pembahasan, di bawahnya itu kan hanya sekedar informasi yang ringan ya, bukan hasil analisis atau bagaimana. Jadi ada ketidaksinkronan gitu antara pembahasan dengan isinya gitu. Jadi mungkin ya saya nilai sih terlalu berlebihan ya kalau pakai kata pembahasan. Kalau pembahasan itu kan kesannya kayak menjabarkan hasil analisis atau apa gitu ya. Jadi mungkin lebih cocok cerita ya, atau kisah atau apa gitu ya. Terus ini juga sama nih, pos ya. Sebenarnya kan kalau pos itu kan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ya merujuk ke, ini kan ceritanya tentang kotak pos ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menyebutkan pos saja, itu ada kemungkinan disalahpahami, nanti dikira di bawah laut itu ada bangunan kantor pos ya. Padahal bukan. Itu ya. Terus waktu menerjemahkan nomor poin 2 ini kita jadi pengen, saya juga menerjemahkannya tadi ini adalah gitu ya, cerita tentang begitu ya. Itu kalau menurut saya oke sih. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kalian itu prosesnya menerjemahkan itu kan sama saya juga. Pertama harfiah dulu kan, per kata gitu loh, komponen-komponennya diterjemahkan. Terus setelah selesai baru diterjemahkan secara semantik. Ini berarti kalau secara semantik ini berarti dilakukan penyesuaian dari sudut bahasa Indonesianya ya. Kita terjemahkan secara harfiah ya, tapi setelah kita baca kan pasti aneh ya, pasti gerenjul gitu loh bahasa Indonesianya. Nah, di proses penerjemahan semantik ini kita menghaluskan gerenjul ini supaya lebih lembut gitu ya, nggak terlalu edgy gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi bukan berarti sekali nerjemahin udah selesai, bukan, tapi dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi nggak mungkin susah untuk, kecuali yang udah berpengalaman itu bisa langsung selesai jadi gitu ya. Oke, terus selanjutnya nomor 2, kono posto Wakayama ken Susamicho no fukasa 10 metro no umi no soko ni arimasu ya. Jadi ini yang sulit juga ya. Pertama pos ini juga ada beresiko ya. Terus ada penggunaan listrik
Mungkin nanti ada timbul pertanyaan distrik itu definisinya gimana gitu, karena nggak ada di dalam konteks di bahasa Indonesia ya. Kita kan adanya kota, kabupaten gitu ya. Jadi mungkin kalau pakai kota lebih netral sih ya. Nah, proses penerjemahannya itu dari sini ya, dari sini nih, bagian-bagian ini dulu yang diterjemahkan nih. Ini terus yang kedua itu dari yang bagian ini. Pakai warna hijau aja. Jadi pertama yang dilakukan ada bagian ini kan, kotak pos, ikuti ini ya. Ya, tapi mau berhenti. Kotak pos ini gitu kan ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dipakai panah gitu, pertama dari sini ke sini dulu ya, terus setelah ini ke belakang sini gitu, terus ke sini gitu ya. Nah ini bentuk atau pola penerjemahan yang umum biasanya ya dalam bahasa Jepang biasanya, tapi bukan berarti semua bisa, bukan berarti pola ini bisa diaplikasikan ke semua ya, kadang beda juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sensei mau tanya, Sensei. Silakan. Kalau di Jepang itu pos itu selalu merujuk ke kotak pos ya, Sensei? Iya, posto. Yubin, apalagi ya? Posto itu selalu merujuk ke kotak yang warna merah itu sih. Kalau misalnya kantor posnya Yubin Kyoku. Gitu. Oke. Makasih, Sensei. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Gak ada ya. Kita lanjut dulu. Terus sesaat Micho no umi wa kion ga suion ga takaku ya. Mizu ga kirei de sakana mo takusan arimasu. Nah, ini yang kirei ya. Jadi banyak yang kesulitan menerjemahkan kirei ternyata ya. Kalau dibilang jernih, sebenarnya kirei itu bukan jernih ya sebenarnya, tapi bersih ya. Misalnya kita ke rumah temen nih, ke rumah temen orang Jepang, kamarnya ya, wah ya gak kire gitu kan. Itu maksudnya bukan indah atau apa, tapi lebih ke bersih gitu ya, tertata dengan rapi gitu. Ya jadi kalau pakai istilah jernih, ini bahasa Jepangnya merujuk ke bahasa Jepang yang lain gitu, itu resikonya. Misalnya nih lautnya biasanya, misalnya kire itu kan bukan berarti jernih. Misalnya kita terjemahin jernih, terus orang yang klien kita pergi ke sana ternyata nggak jernih, nah kan beda ya. Jernih itu ada lagi bahasa Jepang masalahnya. Terus di sini ada yang bingung juga indah sama bersih ya. Tapi kira itu ya bersih nggak apa-apa ya, bersih rapi gitu. Tapi kalau laut rapi nggak ada ya. Oke. Terus airnya indah juga, ini mungkin dari sisi kebahasaan dari bahasa Indonesia juga mungkin saya nggak biasa sih ya bilang airnya indah gitu ya, seperti itu. Mungkin oke, ini ya bersih gitu ya. Nah ini juga ada yang minimalis ya, maksudnya penerjemahannya itu minimalis seperti di sini ya. Laut di kota Susami tinggi, apanya tinggi? Nah ini nanti beresiko timbul pertanyaan seperti itu, lautnya tinggi atau gimana kan gitu ya, airnya bersih dan ada banyak ikan. Oke. Jadi itu yang beresiko ya. Terus selanjutnya sonotame, karena itu. Nah ini nih karena itu ya, sonotame itu ya sangat terkenal bagi para penyelam. Nah ini bagi para penyelam, tomodachi daibatachi ni totemo ninki ga arimasu. Jadi kalau pakai bagi itu, kalau dalam bahasa Indonesia kan bagi para penyelam laut itu adalah
rumah kedua bagi mereka gitu kan, kalau itu oke ya. Tapi kalau untuk terkenal, itu terkenal di kalangan ya, di antara, mungkin lebih pas begitu ya. Terus ada juga yang ini, ada beberapa penyelam yang sangat terkenal. Nah ini bukan lautnya yang terkenal, tapi penyelamnya jadinya yang terkenal ya. Jadi harus hati-hati ini ya, beresiko ini. Ya, nah kalau yang ini baru bisa dibilang salah gitu. Sorry. Jadi yang udah menjauh dari makna atau dari teks aslinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus kono posto wa umi ni mogutta daibatachi ini tadi ya, penyelam yang menyelam ke dalam laut. Nah, kalau saya tadi dihilangkan ya. Kalau ada juga yang masih ada disertakan penyelam yang menyelam. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, pertama memang nggak apa-apa seperti ini ya. Kita harfiah dulu aja, penyelam yang menyelam ke laut gitu ya. Itu nggak apa-apa seperti ini. Tapi setelah itu kita lihat dari sudut bahasa Indonesia. Sekali lagi ya, dilihat lagi apakah ini udah oke dari sisi bahasa Indonesia. Orang bahasa Indonesia nyaman, maksudnya orang Indonesia nyaman nggak tuh baca yang seperti itu gitu ya. Jadi kita pertanyakan lagi seperti itu. Oke. Terus di sini juga ada penggunaan bahasa Inggris ya, postcard ya. Sebenarnya ada kartu pos ya sebenarnya. Mungkin ini ada kesulitan menerjemahkan hagaki itu karena mungkin kalian udah nggak kenal kali ya di generasi. Kalau saya masih tahu ya ada kartu pos gitu ya, tapi saya nggak tahu kalau di generasi kalian kartu pos itu kan mungkin kalau di Indonesia udah nggak kirim-kiriman lagi ya, jadi mungkin ada kesulitan di situ. Gimana kalau menurut kalian? Saya masih ngirim-ngirim kan. Oh gitu, keren banget. keren. Ya berarti seharusnya nggak ada kesulitan ya di sini ya, jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia saja. Terus ini juga penting loh, ini nih saya tunjukkan ya, ini mengirimkan. Nah ini ya, ini secara bahasa Indonesia ini jadi ya pelajaran bahasa Indonesia sih, ejaan gitu ya, ini harusnya disatukan ya. Dan saya masih menemukan kesalahan tata bahasa Indonesia juga sih ya, lain kali hati-hati ya. Terus ini juga sama nih yang ini ya, di pos itu ini di pos ya, jadi harusnya kotak pos. Para penyelam menyelam ke dalam laut untuk menyampaikan kartu pos dari keluarga dan pesan. Nah ini juga pengertiannya jadi beda ya. Ntar dulu, nggak beda juga sih, tapi agak gimana gitu untuk menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan itu ya lebih, kalau itu kan kartu pos itu atau surat itu mengirimkan ya lebih tepatnya ya. Ya, jadi mungkin tersangkut di situ. Oke. Terus kita lanjut dulu nomor 7. Umi no posto desu kara irerareru no wa, nah ini yang susah ya. Mizu ni nurete mo daijoubu ya. Ada yang pakai kata baik-baik ya. Saya juga bingung sih waktu nerjemahin, ada juga yang pakai ini nih, tahan, atau ini yang terkena air tidak apa-apa juga ada ya. Nah ini bergantung pada kekayaan ekspresi kita dalam bahasa Indonesia ya. Ini bergantung, jadi ketika menerjemahkan itu bukan berarti kalian sudah paham terus udah ngerti udah selesai gitu, bukan. Tapi kalian akan berhadapan dengan masalah ekspresi dalam bahasa Indonesianya gitu. Kalau semakin si penerjemah ini semakin kaya akan ekspresi dalam bahasa Indonesia, dia akan semakin mudah menghasilkan terjemahan yang presisi gitu ya, yang enak dibaca gitu. Oke, kita lanjut dulu, waktunya nggak ada. Terus posto ni irerareta hagaki wa jimoto no daiba ga mainichi umi ni mogutte atsumemasu. Nah ini kartu pos yang telah dimasukkan gitu ya, dikumpulkan. Jadi intinya kan para penyelam itu mengumpulkan gitu ya.
mengumpulkan kartu pos setiap hari gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke. Terus yang terakhir yang tadi yang saya sampaikan ya mengenai Zenkoku itu, ini juga ada yang masih ditulis dengan Zenkoku, mungkin bingung ya mau nulisnya gimana. Tapi kalau ke seluruh negara juga jadi ada kesan ke luar negeri ya. Jadi ada yang menerjemahkan secara nasional juga, tapi beda ya. Tapi ya Zenkoku itu ada arti nasional juga. Misalnya Zenkoku Taikai, pertandingan internasional gitu. Oke, waktunya sudah habis. Apakah masih bisa? Ya, oke. Bisa dengar suara saya? Oke, makasih ya. Oke, tadi sampai nomor 9 ya. Jadi Zenkoku itu memang punya makna nasional ya. Jadi sebenarnya nggak salah, tapi perlu penyesuaian tadi ya. Zenkoku ini okurareru, selain Zenkoku itu selain nasional juga ada artinya ke seluruh penjuru negeri, ke berbagai daerah di Jepang misalnya ya. Seperti itu juga nggak apa-apa sih. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sorry tadi buru-buru. Tadi sudah dibahas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi tadi soalnya belum sempat ngerekam ya di bagian awal. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terus rata-rata sudah oke hasil penerjemahannya. Tapi di hasil penerjemahan, hasil perbaikan terjemahan Moshi itu masih ada mahasiswa yang mungkin belum memperbaiki berdasarkan feedback. Jadi mohon dicek lagi, sampai malam ini saya tunggu. Terus masih ada mahasiswa yang telat mengumpulkan, jadi silahkan diperbaiki kinerjanya ya. Terus kalau ada kendala, misalnya ada kendala, itu silahkan sampaikan ya, jangan sampai lewat begitu aja ya, silakan. Kalau di tempat kerja, nanti kalau kalian kerja juga sama, kalau ada kendala itu segera laporkan ya, laporkan ke atasannya nanti supaya bisa dapat petunjuk supaya bisa meminimalisir resikonya gitu kan. Oke. Terus setelah ini nanti saya minta kalian untuk memperbaiki hasil terjemahannya berdasarkan feedback yang sudah kita bicarakan, dan bukan berarti harus berdasarkan terjemahan saya ya, nggak mesti sama. Kalau akhirnya ujungnya sama itu nggak apa-apa, tapi bukan berarti ini harus begini gitu, enggak. Kalian bebas asal isi yang ingin disampaikan itu tidak tidak kurang dan tidak lebih, diusahakan ya tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah informasinya itu tidak kurang dan tidak lebih antara teks asal dengan teks targetnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Itu yang mosi-mosi Hani, tahu dari mana kita harus perbaikin, apa semuanya aja? Nah gini, jadi gini, di perkuliahan yang kalau saya kasih feedback itu saya nggak akan bilang ini salah, tolong perbaiki ya gitu, jangan begini lagi. Jadi nggak akan ada instruksi langsung dari saya. Jadi nanti kalian lihat feedback yang di pertemuan ketiga ya. Jadi itu ada videonya kalau nggak salah. Jadi berdasarkan video yang sudah direkam, feedback yang sudah diberikan, dilihat lagi ya, terus dicerminkan ke perbaikannya gitu. Kayak misalnya di sini kita udah bahas nih tentang posto. Posto itu kan kota pos sebenarnya ya.
Nah, di sini kita udah bahas nih, berarti sebaiknya di perbaikan itu sudah berubah jadi kotak pos gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain silakan. Ya, jadi apa namanya di feedback ini juga kan saya berikan beberapa contoh penerjemahan yang beresiko ya. Nah, kalian cek lagi apakah hasil penerjemahan kalian punya potensi menimbulkan kesalahpahaman nggak gitu ya. Di sini kan udah kita bahas ya. Jadi nanti silakan dicerminkan ke hasil hasil terjemahannya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Iya. Nggak kedengeran. Terjemahan yang udah itu kan ya saya sinyal saya kayak jelek sih. Ini oke, udah oke nih. Halo. Itu yang terjemahan nomor Ya. suara saya kedengeran. Kedengeran. Ya. Kedengeran sih. Kedengeran. Yang terjemahan nomor 3 itu kan tadi kalau sensei itu tadi di kedalaman apa tadi sensei, kalau misalkan kalau saya kan versinya kayak terlalu baku banget ya sensei, jadi kedalaman 10 menit di bawah permukaan laut. Apa perlu terlalu menyimpang atau sebenarnya itu punya arti lain lagi gitu dalam bahasa Jepangnya? Apa boleh gitu sensei? Menyimpang itu gimana ya? Maksudnya hasil terjemahannya gimana? Bisa dibacain nggak? Sorry. Kalau saya terjemahannya itu berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut di kota Susami. Oh, kayaknya entar dulu saya lihat lagi. Kira-kira gini ya, yang pertama ya. Iya sensei. Oh, ini berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut kota Susami. Iya. Intinya di laut Susami si posnya itu ada di kedalaman 10 meter gitu kan ya. Itu aja sih intinya. Jadi dan supaya itu bisa tersampaikan, nah kalimatnya coba dilihat lagi apakah susunan kalimat seperti ini bisa membuat orang lain paham, atau justru ini kan agak panjang nih berarti nih. Jadi apakah masih bisa dibuat kalimat yang lebih efektif lagi gitu aja. Kalau sebatas yang saya baca di sini ya, pos ini mungkin kan kotak pos ini berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut kota Susami, prefektur Wakayama. Ya masih bisa saya pahami sih. Oke ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke ya. Sip. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang lain? Jadi kalau kalian bingung memperbaikinya, pertama kita kan di sini sudah bahas inti dari apa yang mau disampaikan gitu ya. Cerita tentang kota pos yang ada di dalam laut, yang adanya tuh di laut kota Susami di kedalaman 10 meter. Terus kotak pos itu digunakan karena itu terkenal ya,
bukan, sorry, Laut Susaminya itu terkenal karena lautnya banyak ikannya gitu ya. Terus kotak pos itu digunakan oleh si para penyelam untuk mengirimkan kartu pos. Terus kartu pos yang udah dimasukkan ke dalam kotak pos itu dikumpulkan setiap hari oleh penyelam lokal ya. Terus nanti dikirim ke ke tujuannya ya melalui kantor pos Kota Susami tadi. Nah, itu intinya begitu. Nanti dicerminkan coba baca lagi hasil terjemahan kalian. Dilihat dari sisi kebahasan bahasa Indonesianya. Apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang efektif gitu. Jadi kadang terlalu panjang atau terlalu kompak juga, terlalu pendek juga nggak baik ya. Jadi silakan dinilai lagi oleh kalian berdasarkan feedback hari ini, disesuaikan lagi gitu hasil terjemahannya. Ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Oke ya, jadi sampai sini berarti sudah paham ya prosedur selanjutnya ya. Oke ya, makasih. Jadi hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi atau komentar, cukup di sini saja. Setelah ini nanti akan saya keluarkan Google Classroom yang tugas kelima, yang isinya adalah meminta kalian untuk memperbaiki hasil terjemahan yang tadi ya. Nah, nanti dikumpulkannya dalam bentuk paragraf seperti ini ya. Jangan dikasih nomor, jangan 1, 2, 1 ini, 2 ini, jangan ya. Jadi silakan ditulis seperti paragraf seperti yang kalian lihat sekarang di sini ya. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti juga absen ya. Nanti saya kasih tahu tentang absen juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Saya Mas. Sama-sama, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih.